Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-mayamin wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, para ajengan, para tuan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama yang saya cintai, yang saya muliakan, keluarga besar Sahibul Hajah Ustadz Astari, yang alhamdulillah beserta segenap panitia penyelenggara pada acara yang mulia ini menjadi sebab, menjadi waktu, menjadi wasilah perantara hadirnya kita di acara yang mulia dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga para guru-guru kita, para asatid kita dan keluarga besar Sahibul Hajah, Allah berkahi segala umurnya, Allah sehatkan zahir batinnya, Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat yang termulia, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah dengan berkahnya maulid, semoga kita yang hadir diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah, diterima taubat kita oleh Allah, dijadikan orang yang baik dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, tolong simak baik-baik, saya tidak akan lama karena habis ini saya masih punya acara. Saudara-saudara, alhamdulillah pada malam yang mulia ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, Allah mendudukkan kita di acara yang paling sempurna, di acara yang paling baik. Kita datang di acara ini untuk menenangkan jiwa-jiwa kita. Kita datang di acara yang mulia ini untuk bersama-sama mengagungkan manusia yang telah diagungkan oleh Allah, untuk memuliakan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah. Siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita sebelum daripada datangnya iman, sebelum kita mengenal Islam, sebelum kita kenal dengan Al-Quran, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada segenap manusia, nikmat yang paling agung yang Allah kirimkan kepada manusia, tiada lain dengan hadirnya sosok manusia yang teramat sangat mulia, mulia akhlaknya, mulia daripada parasnya. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dan Anda hadir di acara yang mulia ini, kita duduk bersama-sama di acara yang mulia ini untuk mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, majlis yang paling mulia, perkumpulan yang paling mulia, perkumpulan yang menjadikan Anda lebih baik daripada sebelumnya. Perkumpulan yang menjadi apa yang paling mulia adalah perkumpulan yang menjadikan Anda sebagai orang yang lebih bertakwa kepada Allah,
Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau mati sehingga engkau dalam keadaan Islam, berpasrah diri kepada Allah, berpasrah diri kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu acara demi acara dibuat, tempat demi tempat digunakan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Tujuannya agar kita ini tidak jauh dari Nabi Muhammad. Tujuannya agar kita ini kembali ke jalannya Rasul, agar kita mengikuti sebaik-baiknya jalannya baginda Nabi Muhammad. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk ya Allah ke jalan yang lurus, yang tidak pernah salah dan tidak pernah diragukan, adalah jalannya baginda Nabi besar Muhammad. Karena itu saudara-saudara, mumpung Allah kasih kita umur, mumpung Allah kasih kita kesempatan, gunakan tempat kita, gunakan rumah kita, gunakan kesempatan kita, gunakan umur kita, sisa-sisa umur kita ini untuk apa? Untuk kita mengikuti dan menteladani baginda Nabi Muhammad. Saudara-saudara, perkumpulan majelis semacam ini perkumpulan yang paling baik. Tidak ada perkumpulan semacam ini, saudara-saudara. Dikatakan oleh para ulama dalam kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan, man jalasal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana asyrar. Allah mendudukkan orang-orang di tempat-tempat yang baik, akan Allah jadikan dia orang-orang yang baik. Siapa orang yang duduk di tempat-tempat yang mulia, di majlis yang mulia, di waktu yang mulia, untuk memuji manusia yang mulia, dia akan dimuliakan oleh Allah, dia akan diagungkan oleh Allah, dia akan dicintai oleh Allah, dia akan dijadikan orang yang baik oleh Allah, walaupun sebelumnya dia adalah orang yang tidak baik. Sebaliknya, wa man jalasal asyrar, orang yang suka duduk dengan orang yang tidak baik, orang yang suka duduk dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya, tidak baik perangainya, tidak baik sopan santunnya, maka saudara-saudara, ja'alahu Allahu minal asyrar wa in kana khairan. Allah akan jadikan dia orang yang tidak baik walaupun sebelumnya dia orang yang baik. Ada istilah pepatah di zaman dahulu, saudara-saudara, orang yang suka duduk dengan orang yang jual minyak, walaupun tidak jual minyak, walaupun tidak beli minyak, dia akan kecipratan bau minyak wangi. Sebaliknya, orang-orang yang pakai minyak wangi, tapi kalau sudah suka nongkrong di pasar, suka nongkrong di jualan-jualan ikan, walaupun dia bukan pedagang ikan, walaupun dia bukan orang yang membeli ikan, dia akan kena imbas bau ikannya, saudara-saudara. Oleh karena itu, Anda semua ini, kita semua yang datang, bukan orang yang baik, bukan orang yang ahli ibadah. Kita sadar kita banyak dosa, kita sadar kita ini banyak lalai kepada Allah, tapi kita mencari kemuliaan, kita ingin menjadi orang yang baik, kita ingin menjadi orang yang sempurna. Di mana? Di tempat-tempat yang sempurna, di tempat-tempat yang baik. Yang mana tempat yang baik seperti acara pada malam yang mulia ini, memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, Nabi Muhammad manusia yang paling terbaik, Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad manusia yang paling agung, Nabi Muhammad manusia yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu saudara-saudara, kalau saya dan Anda tidak bisa menjadi orang yang baik, tidak bisa menjadi orang yang mulia, maka cintai orang-orang yang baik, cintai orang-orang yang mulia. Karena dengan mencintai mereka, Allah akan mencintai kita. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, beliau mengatakan, mahbubal mahbub mahbubun wa muhibbal mahbub mahbubun. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, kamu pun akan dicintai oleh Allah. Dan kamu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, kamu pun akan dicintai oleh Allah. Saya dan kalian berusaha sekuat tenaga kita, meluangkan waktu, meluangkan sisa-sisa umur kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Insya Allah, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu.
wa ta'ala. Karena itu jangan pernah jauh dari orang-orang baik, jangan pernah jauh daripada orang-orang saleh, jangan pernah jauh daripada perkumpulan majelis-majelis semacam ini. Anak-anak muda yang awalnya keluyuran malam, anak-anak muda yang awalnya ngetrek-ngetrek motor di jalan, ubah, buang semuanya. Kita jadikan malam-malam kita, waktu-waktu kita, satu tujuan kita. Apa tujuan kita, saudara-saudara? Khususnya anak-anak muda, untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Saudara-saudara, Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, tuba liman tarakat dunya qabla an taraktah, wa bana qabrahu qabla an yadkhulah, wa arda rabbahu qabla ayyalqah. Beruntung orang-orang yang di dunia meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan mereka. Saudara-saudara, berapa banyak zaman sekarang, baik laki, perempuan, muda, tua, pejabat, yang bukan pejabat, ngejar dunia, cari dunia. Sekarang saudara-saudara, ibu-ibu zaman sekarang, bapak-bapak zaman sekarang, kalau mau cari harta, kalau mau cari uang, sebelum subuh sudah bangun, tapi nggak sholat subuh, saudara-saudara. Sampai siang hari dia mencari dunia, dia mencari harta, dia cari uang, dia tinggalkan sholatnya, dia tinggalkan ibadahnya. Maka beruntung, kata Nabi Muhammad, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan mereka. Saudara-saudara, berapa banyak manusia yang sesat karena dunia, berapa banyak manusia yang terlena karena dunia, berapa banyak manusia yang dibikin berantem gara-gara dunia. Ada saudara, satu ibu, satu darah, satu ayah menjadi berantem gara-gara apa? Urusan tanah, urusan harta waris, urusan uang, urusan dompet, urusan semuanya. Ini urusan dunia. Maka tinggalkan dunia, Bu, Pak. Kita mati-matian cari dunia, kalau sudah mati dunia nggak dibawa mati, saudara-saudara. Kita cari kerja mati-matian, kalau udah mati kerja nggak menjadikan amal kita menjadi lebih baik. Kalau sudah kita mati masuk ke alam kubur, yang ditanya oleh malaikat bagaimana amal kita kepada Allah, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah, bagaimana taatnya kita kepada Allah. Itu bukan kerjanya, bukan hasil usahanya, bukan seberapa banyak uangnya, tidak. Karena itu beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan mereka. Wabana qabrahu qabla an yadkhula. Beruntung saudara-saudara orang yang masuk ke kubur tetapi sudah membangun kuburannya. Maksudnya apa, Bu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ya man, wahai orang-orang yang tertipu dengan dunia, wahai orang-orang yang lalai karena dunia, wahai orang-orang yang disibukkan oleh dunia, ya man bid dunya hustaghal qad gharrahu tulul amal alam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukun amal. Hei manusia, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? Wahai orang yang disibukkan dengan dunia, wahai orang yang dilalaikan oleh dunia pagi, siang, sore, malam, subuh, sampai jam 12, jam 2, jam 3, cari dunia, cari hal yang mengenyangkan perut, cari hal yang bikin perut kenyang, cari hal yang buat perut ini nyaman, bisa enak tidur, padahal mereka lalai untuk ibadah kepada Allah. Wahai orang yang disibukkan dengan dunia, kata Sayyidina Ali, qad gharrahu tulul amal, dunia telah membuatmu ini banyak angan-angan. Kamu lihat orang-orang, Bu, Pak, kalau sudah mereka cinta dunia, mau tidur ngayal, bangun tidur ngayal, naik mobil ngayal, mau kerja ngayal. Mereka telah dibuat tertipu oleh dunia. Wabana, kata Sayyidina Ali, ya mamid dunya hustaghal qad gharrahu tulul amal al mautu ya'ti baghtatan. Ingat semuanya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernafas akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Saya dan Anda ini tinggal nunggu giliran. Mati itu datangnya tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan, Bu, Pak.
Karena itu sebaik-baiknya kotak amal adalah kuburan kita. Mau diisi apa kuburan kita? Apakah mau diisi sholat? Apakah mau diisi sodaqah? Apakah mau diisi amal soleh? Atau sebaliknya, kuburan kita mau diisi ular-ular yang nanti akan menggigit kita? Apakah kuburan kita mau dijadikan tempat-tempat sarangnya kalajengking yang akan nanti menyakiti tubuh kita, jasad kita ketika kita tuh sudah terbaring di alam kubur? Oleh karena itu, Bu, saudara-saudara kita yang datang ini beruntung, kata Nabi Muhammad, walaupun saudara-saudara nanti kamu pulang mikirkan dunia, mungkin nanti kamu pulang akan mikirkan harta, tapi setidaknya sudah beberapa jam, sudah beberapa menit Anda sudah meninggalkan dunia. Dengan apa? Hadirnya Anda di acara semacam ini, acara seperti ini, acara yang menguatkan hati kita semua untuk mencintai baginda Nabi Muhammad. Allah. Karena itu, Bu, mumpung bulan Maulid, Allah kasih kita waktu, Allah berikan kita umur, gunakan kepada yang baik, gunakan untuk beramal yang saleh, gunakan untuk taat kepada Allah. Saudara-saudara, ada yang tua nggak sadar-sadar kalau mau mati, ada yang tua nggak sadar-sadar sudah kalau bau tanah. Oleh karena itu, yang tua jangan semakin tua semakin jadi, yang muda jangan beragak, ya muda, saya masih muda, saya mau masih maksiat dulu. Karena apa? Mati kalau sudah tua. Saudara-saudara, mati nggak nunggu tua, mati nggak nunggu sakit. Berapa banyak saudara-saudara, apa tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, keluarga kita nggak sakit juga mati. Betul? Betul. Jadi mati itu nggak nunggu tua. Berapa banyak anak muda yang juga mati. Berapa banyak juga yang masih kecil, masih bayi mati. Jadi tolak ukur kematian itu bukan karena nunggu tua. Habib, saya masih muda, saya mau wasiat dulu aja. Habib, saya masih muda, masih keren, masih ganteng, masih cantik, saya mau wasiat aja, saya mau mabuk aja, saya mau judi saja. Saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, mati tidak nunggu kamu nanti tobat, mati gak nunggu kamu nanti oh kamu sudah tua baru nanti matinya baik. Tidak, saya mutul mar'u ala ma asya alaih. Orang mati itu tergantung kebiasaannya. Ibu kalau kebiasaannya suka baca Quran, insya Allah matinya lagi baca. Kalau kebiasaannya sholat, insya Allah matinya dalam keadaan. Tapi sebaliknya, kalau kebiasaan dari muda mabok, kebiasaan dari muda pakai apa namanya tuh, inek, pakai sabu, matinya dalam keadaan nanti mabuk. Karena itu anak-anak muda, dengerin, kamu yang datang ini supaya kamu jauh lebih baik, supaya kamu lebih menjadi orang yang lebih baik. Makanya tidak ada kebaikan di alam dunia selain mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Saya heran anak-anak muda zaman sekarang, Bu. Kenapa? Saudara-saudara, mereka lebih banyak mengikuti orang-orang kafir, mereka lebih banyak mengikuti orang-orang Yahudi, mereka lebih banyak mengikuti orang-orang Nasrani, mereka lebih banyak mengikuti orang-orang Majusi. Mereka orang-orang barat pakai celana sobek-sobek, kamu pakai celana sobek-sobek. Mereka orang barat, laki-lakinya pakai anting, kamu pakai anting. Mereka orang barat, laki-lakinya bambutnya ngepang, kamu ngepang. Saudara-saudara, mereka orang barat, laki-lakinya makan babi, kamu makan babi. Ikuti Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Nabi itu saudara-saudara, mereka itu mendidik, Nabi itu mendidik mereka para sahabat. Kalau keluar dari rumah pakai peci, pakai baju kokoh, betul? Betul? Yang ngajarin kita supaya menjadi lebih baik, ajaran Nabi atau bukan? Ajaran Nabi atau bukan? Yang ngajarin kita supaya pakai baju kokoh, sholatnya rapi, ajaran Nabi atau bukan?
Karena itu ya anak-anak muda sekarang ini idola kita udah habis. Anak-anak muda kehilangan idola. Padahal idola kita senantiasa hidup selama-lamanya. Siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Suri tauladan kita, idola kita senantiasa sampai hari kiamat akan hidup abadi. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kamu lihat kemarin, ada satu pemain sepak bola itu. Ada kemarin lagi masalah sepak bola di Indonesia, mati banyak saudara-saudara. Mereka datang ke acara sepak bolanya rame, ratusan ribu manusia datang, puluhan ribu manusia datang. Ketika acara maulid gak ada yang datang, saudara-saudara. Idola mereka pemain bola, bukan Nabi Muhammad. Kamu kalau mau main bola silakan, tapi jangan lupakan idola kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Lihat geng-geng motor, klub-klub motor, klub-klub bola. Mereka anak-anak mudanya rela bentrok, rela tawuran demi pendukung-pendukungnya, demi klub-klub bolanya, demi orang-orang yang mereka cintai. Padahal yang berhak kita cintai adalah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, para pemuda, bukan saatnya lagi kamu nongkrong di luar yang gak jelas, maksiat, mabuk, ngetrek motor. Saatnya kamu sekarang mengikuti Nabi Muhammad. Kalau berapa banyak manusia yang rela mati, rela hancur untuk mendukung klub-klub bola mereka, untuk mendukung klub-klub motor-motor mereka, maka kamu anak muda sekalian harus lebih rela mati untuk mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siap ikut Nabi? Siap ikut Nabi? Takbir! Saya mau tanya, anak muda yang ikut orang-orang kafir banyak tidak? Banyak. Anak muda yang ikut orang-orang Yahudi banyak tidak? Kemarin lagi sibuk di Citajam. Kamu tahu Citajam kemarin? Ada laki-laki pakai baju perempuan, jalannya lenggak-lenggok. Ada nggak yang begitu? Ajaran Nabi atau ajaran setan yang begitu, saudara? Ajaran Nabi atau ajaran setan? Itu bibit-bibit LGBT. Tahu LGBT? Tahu LGBT? L artinya lesbi, perempuan suka perempuan. G artinya gay, homo, laki suka laki, demen sama laki, nyodok laki. Saya mau tanya, pernah lihat ayam jago? Pernah lihat ayam jago nggak? Ayam jago kalau ketemu sama ayam jago yang lain berantem apa kawin? Berantem apa kawin? Ayo jawab, berantem apa kawin? Berantem. Di Indonesia sudah mulai disahkan, mau dilegalkan, mau diizinkan, mau diresmikan, mau diperbolehkan. Laki nyodok, laki main sama perempuan, suka sama. Kacau tidak kalau begitu? Ajaran Nabi apa ajaran setan begitu? Ayo jawab, ajaran Nabi apa ajaran setan? Mau ikut Nabi apa ikut setan? Takbir! Makanya anak muda kamu alhamdulillah datang di acara ini. Kenapa? Supaya kamu kenal sosok idola kamu. Siapa idolai kita? Siapa panutan kita? Siapa yang kita ikuti? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi saya mau tanya saudara-saudara, idola kita sepanjang masa siapa? Nabi Muhammad. Panutan kita sepanjang masa siapa? Ayo jawab, siapa? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu anak muda, saya serukan sekali lagi, anak muda zaman sekarang harus lebih cinta sama Nabi. Jaga kehormatan Nabi, jaga agamanya Nabi, jaga warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Warisan Nabi ilmu dan para ulama.
ilmu dan para ulama. Saya mau tanya, yang menghina ulama zaman sekarang banyak tidak? Ada tidak? Yang fitnah ulama ada tidak? Ada tidak? Yang kurang ajar sama ulama ada tidak? Ada tidak? Karena itu anak muda, gumu, bangun kamu semuanya. Bukan saatnya lagi tidur. Bangun kamu untuk agama, bangun kamu untuk Islam, bangun kamu untuk ulama. Jaga kamu punya ulama, jaga saudara-saudara komunis di mana-mana. Hati-hati, hati-hati. Ikutlah dan jagalah para ulama, para ulama, para ulama. Saya tanya sekali lagi, yang suka fitnah ulama ada tidak? Ada. Kurang kompak ada tidak? Ada. Ada tidak? Yang benci sama ulama ada tidak? Ada tidak? Yang suka ngina-ngina ulama ada tidak? Ada tidak? Kamu sampaikan anak-anak muda, saya diajarkan oleh Islam tidak pernah cari ribut, tidak pernah cari kekerasan, tidak pernah bikin onar, tapi tandakan, garis bawahi, selama Anda tidak menghina Islam, selama Anda tidak menghina ulama, selama Anda tidak melecehkan negara kami. Sebab kenapa? Kalau Anda sudah mau main-main dengan umat Islam, menghina Al-Quran, menghina ulama, saudara-saudara, jangankan saudara-saudara, kita akan lari, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walau mati bersembah darah, kita akan perjuangkan untuk menjaga ulama. Siap jaga ulama, siap jaga agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela rakyat. Allah Akbar. Sallu ala Nabi. Barusan saya ceramah itu nggak tahu daerah mana itu. Daerah mana? Jayanti, saudara. Saya mau naik, lampu jadi mati, saudara-saudara. Setelah saya mau pulang, lampu hidup. Saudara-saudara, kalau mau main-main, saudara-saudara, dengan saya jangan main di belakang. Kalau mau main-main dengan saya, jangan main-main di belakang. Ngomong depan saya, tampakkan mukanya depan saya. Walau begini, saudara-saudara, jangan orang itu berani dinilai dari muka. Oh, mukanya sangar, badannya besar, tatoan, preman. Bukan itu. Ada orang berani ketika rame, saudara-saudara. Kalau sendiri kan rame. Gini-gini mantan-mantan, saudara. Saya tahu, saudara-saudara. Makanya kalau ada yang benci sama saya, nggak suka dengan acara-acara saya, jangan main di belakang, ngomong di depan saya baik-baik. Betul? Jangan pernah bangunkan macam tidur, saudara. Jangan. Kenapa saya bilang begini? Saya difitnah, udah biasa. Dilecehkan, udah biasa. Dicaci maki, sudah biasa. Bahkan saudara, kami punya kakek sudah biasa dibunuh sama orang. Kami punya orang tua sudah biasa dibunuh. Jadi jangan pernah kalau benci matiin lampu. Mentum, saudara. Mental kerobok. Kalau berani ngomong depan saya. Makanya kalau saya ceramah di mana-mana, kalau nggak ada yang suka, jangan main matiin lampu. Panitianya diancam, panitianya ditakut-takuti. Itu mental. Itu mental. Itu mental. Saudara-saudara, enggak. Saya kalau sudah dakwah, saudara, dengerin. Saya kalau sudah ceramah, saya sudah niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Pantang mundur kalau ada yang ngadang, walaupun harus mati, saudara-saudara. Takbir. 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 Kalau ada yang musuh Islam, anak muda di sini mau bangkit melawan apa diam saja? Bangkit melawan atau diam saja? Kalau ada ulama yang difitnah, bangkit melawan atau diam saja? Makanya mumpung masih muda, belajar bela diri. Belajar bela diri. Belajar bela diri. Sunnah, belajar bela diri. Takutnya nanti pulang majlis ada orang yang gak suka, tapi kita minta selamat selamat dan afiyah. Tapi kalau ada musuh, saudara, gak suka dengan kita, kenapa? Mau kemana? Ke majlis? Gak boleh ke majlis.
Ikan bawal bawa terong, saudara. Ikan bawal buat terong. Mereka jual, kita borong. Betul? Betul? Akbar. Kemarin lagi sibuk lagi. Kemarin di Banten banyak gangster. Di Sukabumi gangster. Saudara, kita nggak pernah diajarin cari keributan, betul? Kita nggak diajarin untuk nganiaya, mukulin orang yang nggak punya salah, betul? Kita nggak diajarin suka ganggu orang lain, betul? Tapi kalau gangster mau bubarin majelis, diapain, saudara? Mau diapain, saudara? Jepret, saudara. Tepeleng. Nah, nih. Jangan takut. Punya golok gak? Punya golok gak? Asa goloknya yang tajam, kalau ada gangster patok. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Gangster kalau bikin rusuh warga, bikin gak nyaman warga, mau diapain? Mau diapain? Mau diapain? Patok. Betul. 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 Pertama laporin RT. Habis itu RT bawalah ke aparat setempat untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau nggak diproses, jangan salahkan anak-anak muda yang akan mengurus mereka. Betul. 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 Siap mau jaga kaum muslimin? Ya. Siap mau jaga warga? Ya. Siap mau jaga kampung? Ya. Kemarin lagi gangster sombong-sombong mau masuk ke daerah Banten. Oh, gangster mau masuk. Diviralin sama dia. Saudara, Banten itu tempatnya jawara, betul? Tempatnya pendekar, betul? Lu masuk jadi cacing pasir. Ya. Lu masuk jadi cacing. Banten dari kecil, anak-anak kecilnya udah diajarin main golok, bela diri, betul? Ini masih masuk daerah Banten nggak? Masih masuk daerah Banten nggak? Kalau ketemu sama gangster bilang aja ribut cengaing, betul? Gimana? Gelut cengaing, betul? Siap habisi gangster. Akbar. Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Tadi Abdi ngomong dari awal ngartos tengartos. Ngartos tengartos. Ada saatnya umat Islam lembut ikut Nabi, betul? Tapi kalau ganggu ulama, ganggu warga, mau diam apa mau melawan? Diam apa melawan? Diam apa melawan? Diapain? Diapain? Kalau tidak ditindak, dibiarkan terus bikin resah, diapain? Cocok, saudara. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Ini saya yakin bukan cuma laki-lakinya kalau di Banten, perempuannya juga jago. Amin. Insya Allah. Harus saya jawab, saya tanya semuanya jawab yang kenceng. Siap jaga warga? Siap yang kompak, siap jaga warga? Siap jaga ketenangan kampung? Kalau ada gangster mau masuk, siap usir mereka? Siap usir mereka? Siap lawan mereka? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Tapi saya bingung juga, mungkin gangster ini ada untuk menutupi kasus-kasus yang lain. Betul? Betul? Mungkin untuk nutupin kasus-kasus yang lain kali, betul? Betul? Tapi kita doakan saudara, mudah-mudahan pemimpin kita di tahun mendatang pemimpinnya yang baik, pemimpinnya yang adil, pemimpinnya yang pro kepada umat Islam, pemimpinnya yang cinta kepada ulama, pemimpinnya yang cinta kepada rakyat. Walaupun banyak agama, walaupun bermacam suku, dia cinta kepada semua rakyatnya. Amin. Dia cinta kepada bangsanya, dia cinta kepada negaranya. Amin ya Rabbal.
Saudara, saya mau tanya sebelum saya tutup, mau ditipu lagi? Enggak. Mau dibohongi lagi? Mau ditipu lagi? Kurang kompak, mau dibohongi lagi? Pejabat kita yang bohong banyak tidak? Yang janji-janji palsu ada tidak? Saya kirain yang janji palsu cuma mantan, rupanya pejabat sah. Betul? Betul? Kalau pejabat nanti yang zalim janji palsu mau dipilih lagi tidak? Mau dipilih lagi tidak? Pemimpin-pemimpin yang suka menjarain ulama mau dipilih lagi tidak? Mau dipilih lagi tidak? Kurang kompak 2024 mau cari pemimpin yang bohong tidak? Mau pilih pemimpin yang dustai rakyat tidak? Siap dukung pemimpin yang adil? Takbir! Takbir! Tapi untuk saat ini belum ada pendapat ulama, keputusan ulama siapa calon kita nanti. Tapi kita berdoa semoga pemimpinnya yang amanah, pemimpinnya yang adil, pemimpinnya yang baik. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saudara, saya mau tanya, dari tadi yang ingin saya sampaikan jelas atau tidak? Paham atau tidak? Masuk apa tidak? Ngartos tengah ngartos. Abdi ngartos bahasa Sunda tapi sedikit saudara. Saya tahu bahasa Sunda, taunya apa? Tebut jeung aing, gelut jeung aing. Itu doang. Ada lagi satu, mau dengar nggak? Abdi bogo ke anjen. Sallu ala Nabi. Apalagi saya dah ajarin, saya nggak tahu apa bahasa Sunda macem-macem. Tosare, apalagi tos wengi, kumaha damang, tos tuang teu acan, itu doang. Tapi insya Allah kapan-kapan kalau kita masuk Banten lagi mau ceramah pakai bahasa Sunda. Insya Allah. Saya tanya sekali lagi, siap jaga Banten saudara? Siap. Siap jaga warga Banten? Siap. Siap jaga ulama-ulama Banten? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah saudara, sebelum saya tutup, saya pengumuman. Mau dengar pengumuman? Saya nggak bisa lama, masih punya acara. Habis ini mau ke bandara, saudara. Mau lanjut? Sampai jam 2. Lu lanjut, gua pulang. Habib, nanti saya mau dengerin Habib lebih lama lagi. Ngundang saudara. Jangan malam ini dah habisin. Cuma sering saya bilang sama segenap orang yang hadir di setiap acara saya, jangan suka ngeliatin saya, nanti jatuh cinta. Jangan suka mandangin saya, nanti rindu. Betul? Betul? Nanti ada yang bilang rindu itu berat. Rindu nggak berat. Yang berat apa, Beb? Udah putus tapi masih cinta. Sallu ala Nabi. Yang berat udah putus tapi masih cinta. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Berarti pengalaman. Bu, kalau putus cinta sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Rasain, kenapa baper? Makanya perempuan jangan mudah baper. Betul? Baru dibilang kamu indah bagaikan bulan purnama. Lu terbang. Jangan begitulah, nanti saya terbang. Lebay. Kebanyakan makan micin. Kebanyakan makan micin. Laki-laki juga hati-hati. Nih saya tanya sama laki-laki, terkadang kalau perempuan sakit hati terus semuanya dipukul rata. Laki-laki itu buaya. Betul? Ada perempuan yang bilang gitu? Perempuan gak sadar, buaya juga ada yang betina. Betul? Laki-laki buaya, laki-laki buaya. Laki-laki gak akan mainkan perasaan. Tapi kalau kena laki-laki yang betul,
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya saudara, sebelum saya tutup, saya bawa air. Harganya 10.000. Ini kok ada bau dupa di sini. Allahumma Muhammad. Semerbak wangi. Luar biasa. Insyaallah berkah, amin. Gak apa-apa dia begini di dunia, yang penting akhirat bawa wangi surga. Amin. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, saya bawa air dari Pondok Tajul Alawin. Harganya 10.000. Masa beli air gak mampu, beliin pulsa untuk cewek pacar mampu. Jangan ketawa. Dengerin, Bu. Dengerin. Harganya berapa? Harganya berapa? 10.000. Enggak mahal. Enggak mahal. Yang mahal itu, saudara, janji-janji yang dia buat tapi enggak pernah ditepati. Boleh. Anak-anak muda zaman sekarang kebanyakan makan micin. Ya, betul nggak? Betul nggak? Saya kemarin ketemu sama orang di bandara. Dia ngomong, Neng, duduknya munduran, kenapa? Cantiknya kelewatan. Innalillahi. Saya lagi pernah juga ngelihat saudara perempuan berdiri di tengah jalan. Saya tanya, kenapa Mas berdiri di tengah jalan? Enggak, Beb, lagi ngelem aspal. Kok bisa? Supaya cintaku enggak retak di tengah jalan. Namanya begitu. Kacau enggak? Kacau enggak? Ada lagi yang bilang begini, coba lihat tangannya. Dilihatin sama yang perempuan. Kenapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa aku ingin jadi orang yang masangkan cincin jari manisnya? Lebay. Betul. Udah nikah, udah kawin setahun, bukan lagi. Betul, bagus. Saya apresiasi, bagus. Cerai, betul. Ya. Manis di awal, betul. Ya. Dia jangan ngomong gitu terus. Saudara, jadi ini air berapa harganya? Berapa harganya? Mau beli nggak? Mau beli nggak? Kalau beli saya doain. Yang jomblo bisa kawin. Yang belum punya anak cepat punya anak. Amin. Amin. Salam kompak. Amin. Amin. Yang suka sakit-sakit, apalagi sakit hati, disembuhkan. Amin. Amin. Dari tadi saya lihat perempuan, laki-laki yang datang, mukanya, wajahnya ada yang 85%, ada yang 50% hadir di majelis, tapi hatinya di luar. Nggak fokus. Kok bisa, Beb? Ya, mungkin jasadnya di sini, hatinya dipelukan sama mantan. Tahu dulu? Tahu dulu? Jadi saya mesti kasih tahu, saudara, laki-laki yang rapi memang ganteng. Iya, betul. Tapi laki-laki yang gondrong lebih menawan. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Nanti dibagiin sama laskar, sama panitia. Kita sambil baca sholawat. Setuju? Setuju. Kurang kompak. Setuju? Mau baca sholawat? Sallu ala Nabi. Salatullah salam. Suaranya semua ala Taha Rasulillah. Salatullah salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.